Netiza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Pelatih legendaris asal Italia Fabio Capello mengakui Inter Milan sebagai klub terkuat di Serie A. Namun juga menyebut musuh terberat Nerazzurri adalah diri mereka sendiri. Ia memperkirakan perburuan Scudetto pada musim 2023-2024 ini akan lebih seru ketimbang musim lalu ketika Napoli keluar sebagai juara Serie A. Capello yakin Nerazzurri adalah klub terkuat dan memiliki perlengkapan terbaik di Serie A. Namun kegebilangan mereka saat menghadapi klub-klub besar justru seolah lenyap kala menghadapi tim-tim yang lebih kecil, terutama karena terlalu memandang enteng lawan. Masalah inilah yang kerap membuat mereka tergelincir dalam persaingan Scudetto. Perebutan gelar musim ini berbeda dibandingkan sebelumnya, ujar Capello dalam sesi wawancara dengan I Corriere della Sera via FC Inter 1908. Persaingan liga saat ini lebih seimbang. Saya melihat Inter sedang melaju kencang. Inter adalah tim terkuat di liga. Capello menilai musuh terberat Nerazzurri adalah diri mereka sendiri. Kendati demikian, ia meyakini Inter sebagai favorit untuk memenangi Scudetto musim ini. Ya, musuh terberat Inter adalah diri mereka sendiri. Hal ini juga terjadi di masa lalu. Mereka terkadang melakukan kesalahan dengan merasa terlalu kuat dan meremehkan lawannya. Pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini mengatakan Inter lebih kuat musim ini meski kehilangan Romelu Lukaku dan Edin Dzeko di musim panas kemarin. Striker Belgia itu kembali ke Chelsea setelah masa pinjamannya berakhir. Saat Nerazzurri berupaya membawanya kembali dengan kontrak permanen, ia justru berkhianat dengan bernegosiasi dengan Juventus dan AC Milan. Meski pada akhirnya bergabung dengan AS Roma setelah drama yang panjang. Adapun Dzeko, ia menandatangani kontrak dengan Fenerbahce sebagai agen bebas setelah menyelesaikan kontraknya dengan raksasa Serie A tersebut. Manajemen mendatangkan Marcus Thuram dan Marko Arnautovic sebagai pengganti dua pemain yang hengkang. Namun Gasperini mengidentifikasi alasan lain mengapa Benfica semakin kuat musim ini. Mantan manajer Nerazzurri itu yakin mental Inter kini lebih kuat setelah mencapai final Liga Champions musim lalu. Pelatih berusia 65 tahun itu juga membahas calon penantang Scudetto lainnya. Meski kehilangan Dzeko dan Lukaku, Inter punya dua tenaga ekstra musim ini karena pencapaian mereka ke final Liga Champions. Ini memberi mereka kekuatan tambahan, ujar Gasperini dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Ada kemajuan pesat dalam proses pemulihan cedera striker Inter Marko Arnautovic sehingga bisa tersedia lebih cepat dari perkiraan. Pemain berusia 34 tahun itu mengalami cedera paha saat melawan Empoli di pekan kelima dan dia pun telah melewatkan 4 pertandingan terakhir Inter di semua kompetisi. Sky Sport memberikan update terkait perkembangan proses pemulihan Arnautovic bahwa progres mengarah ke arah yang sangat positif. Laporan sebelumnya memperkirakan mantan striker West Ham dan Stoke City itu akan absen hingga akhir November. Namun staf medis klub kini optimis dengan kondisi sang pemain, di mana Arnautovic bisa kembali tersedia di skuad Simone Inzaghi lebih cepat. Dia kini diperkirakan bakal kembali beraksi pada awal bulan November, yakni antara pertandingan melawan Atalanta dan laga tandang Liga Champions versi RB Salzburg. Suning Group masih ngotot ingin mencoba mempertahankan status mereka sebagai pemilik Inter.
dan dikabarkan telah menolak 2 proposal untuk akuisisi Nerazzurri. Mengingat tenggat waktu pelunasan utang Coact 3 yang semakin dekat, beberapa pihak pun yakin Suning bakal terpaksa menjual Inter. Inter harus melunasi pinjaman tersebut atau melakukan pembiayaan kembali utang refinancing sebelum batas waktu yang telah ditetapkan pada Mei 2024. Jika tidak, maka penjualan klub akan menjadi jalan keluar yang paling memungkinkan. Namun menurut Iggy Ornovia FC Inter 1908, keluarga Zhang saat ini belum menunjukkan tanda-tanda menyerah. Grup Tiongkok itu masih bertahan, kecuali ada peminat yang serius muncul dan berusaha keras untuk membeli Inter dengan harga yang sulit untuk ditolak. Sumber tersebut juga mencatat jika Suning telah menolak 2 pendekatan berbeda. Yang pertama datang dari miliarder asal Finlandia Thomas Ziliakus yang mengaku sebagai penggemar Inter. Ziliakus telah bertemu Zhang namun mendapat penolakan tegas dari Taipan asal Tiongkok tersebut. Tawaran lainnya datang dari Menteri Italia Carlo Cottarelli dan proyek Interspec. Jawaban dari Suning juga sama, yakni penolakan. Meski demikian, Stefan Zhang akan membahas masalah tersebut dalam rapat pemegang saham mendatang. Sejauh ini, Presiden Inter itu kerap mengabaikan pembicaraan tentang penjualan Inter dengan menyebutnya sebagai rumor belaka. Inter dikabarkan masih tertarik untuk mendatangkan kiper asal Brasil, Bento, sebagai pewaris Jan Sommer. Menurut Corriere dello Sport via FC Inter News bahwa Labenia Mata masih terus memantau Bento di Atletico Paranaense. Inter berencana akan mulai melakukan pendekatan pada Desember 2023 mendatang. Nerazzurri akan mencoba melakukan komunikasi dengan perwakilannya dengan tujuan memboyongnya ke Appiano Gentile pada bursa transfer musim panas 2024. Bento nantinya diplot sebagai cadangan bagi Sommer sebelum akhirnya menggantikan kiper Swiss tersebut sebagai kiper pilihan pertama. Meskipun Paranaense telah menolak semua tawaran di musim panas ini, namun prospek kepindahannya pada tahun 2024 tampaknya lebih mungkin terjadi. Kontrak sang penjaga gawang saat ini di Paranaense akan berakhir pada Desember 2026 yang mencakup klausul pelepasan seharga 60 juta euro. Prioritas Inter dalam agenda perpanjangan kontrak, Nerazzurri bekerja secara paralel pada para pemain yang terikat saat ini untuk memperpanjang kontrak beberapa pemain. 3 di antaranya sebagai prioritas utama. Sky Sport Italia mengatakan ketiga pemain tersebut adalah Federico Di Marco, Henrik Mkhitaryan, dan Denzel Dumfries. Dialog sudah berlangsung untuk ketiganya perpanjangan kontrak dan ada kemauan dari ketiganya untuk tetap bertahan lebih lama di Milano. Kemudian perusahaan akan fokus pada 2 nama besar lainnya, yaitu Lautaro Martinez dan Nicolo Barella. Sama seperti ketiga lainnya, 2 pemain pilar ini yang merupakan kapten dan wakil kapten klub saat ini sama memiliki keinginan untuk memperpanjang perjanjian dengan Nerazzurri. Keduanya saat ini memiliki kontrak yang sama-sama akan berakhir pada 30 Juni 2026. Simone Inzaghi tegas klub tidak boleh menjual kedua pemain tersebut selagi dia masih menjadi pelatih klub. Sementara itu, Lautaro Martinez dikabarkan akan segera menjadi pemain termahal di Serie A. La Gazzetta dello Sport yakin akan hal ini dan dalam halaman edisi hari ini menjelaskan tentang pembaruan kontrak untuk El Toro. Dalam pembicaraan kontrak baru pemain Argentina itu, Inter akan mengikat pemain asal Argentina itu dengan gaji terbaru mencapai 7 juta euro per musim
dan masa tinggal melewati tahun 2026. Selain itu, Inter akan menaikkan klausul pelepasan sang kapten setidaknya di angka 150 juta euro.